Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Nur Ainda. Saya berasal dari manajemen Sabtu Siang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen perbankan. Pengertian bank. Bank merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Fungsi bank merupakan perantara di antara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat sebagai perantara keuangan. Maka dalam hal ini, faktor kepercayaan dari masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan. Manajemen perbankan dihadapkan berbagai upaya untuk menjaga kepercayaan tersebut, sehingga dapat memperoleh simpati dari para calon nasabahnya. Dalam manajemen perbankan harus dilakukan secara profesional, sehingga dapat memperoleh keuntungan terus-menerus. Seperti tujuan utama bank didirikan. Mengelola bank sangat berbeda dengan mengelola perusahaan industri lainnya, baik dari segi jenis produk yang ditawarkan maupun dari segi waktu penawarannya. Berbagai jenis produk yang agak memiliki persamaan dalam mengelola lembaga keuangan adalah perusahaan seperti asuransi atau perusahaan leasing. Manajemen dana bank. Pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian, untuk membiayai operasionalnya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri, maupun dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Jika tujuan perolehan dana untuk kegiatan sehari-hari, jelas berbeda sumbernya. Dengan bank hendak melakukan investasi baru atau untuk melakukan perluasan suatu usaha. Kebutuhan dana untuk kegiatan utama bank diperoleh dalam berbagai sumber. Sedangkan jika kebutuhan dana digunakan untuk investasi baru atau perluasan usaha, maka diperoleh dari modal itu sendiri. Secara garis besar, sumber dana bank dapat diperoleh dari bank itu sendiri, dari masyarakat luas, dan dari lembaga lainnya. Skala prioritas pengelolaan dana yang dimiliki oleh bank adalah prioritas utama adalah primary reserves, yang meliputi uang kas, saldo, giro pada bank sentral, dan bank-bank lainnya. Dana yang disediakan untuk keperluan ini tentu secukupnya saja, sebab dana ini tidak memberikan hasil, sehingga memelihara persediaan yang berlebihan akan bertentangan dengan prinsip rentabilitas. Prioritas kedua adalah protective investment atau secondary reserve. Itu penanaman dana dalam aktiva yang memberikan hasil, tapi mudah dapat diluangkan tanpa menderita kerugian. Kebijakan ini ibaratkan pisau bermata dua. Di satu sisi dana yang dimiliki supaya tidak beku, walaupun keuntungan yang diperoleh mungkin kecil. Namun di sisi lain, posisi likuiditas tetap dapat dipertahankan. Dalam hal ini, menjaga posisi likuiditas adalah lebih utama daripada memperoleh keuntungan. Prioritas ketiga adalah customer credit demand. Bila bank merasa posisi likuiditasnya sudah aman, haruslah memenuhi permintaan kredit dari masyarakat. Dari pemberian kredit ini, bank mengharapkan keuntungan yang lebih besar. Prioritas keempat, open market investment for income. Apabila masih bersedia dana yang beku, bank menggunakan dana ini untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam hal ini, bank langsung terjun ke pasar uang dan pasar modal. Yang paling penting bagi bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia. Bagi bank, pengelolaan sumber dana dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito adalah sangat penting. Pengelolaan sumber dana ini kita kenal dengan nama manajemen dana bank.
Dengan kata lain, pengertian manajemen dana bank yaitu suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Manajemen kredit bank. Kredit berasal dari kata cred atau creditum. Creditor yaitu dari bahasa Yunani yang berarti kepercayaan, sementara creditum dari bahasa Latin berarti kepercayaan akan kebenaran. Maksudnya, apabila seseorang memperoleh kredit, maka mereka mendapat kepercayaan. Sedangkan untuk pemberi kredit, ia mendapatkan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan itu pasti kembali. Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan. Pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, maka akan mengakibatkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengendalian kredit yang macet. Kegiatan pengelolaan kredit kita kenal dengan istilah manajemen kredit. Dalam manajemen kredit, bank dikenal operasi kredit pasif dan operasi kredit aktif. Operasi kredit pasif yaitu kiat-kiat yang dilakukan oleh bank untuk menarik dana dari masyarakat. Adapun jenis simpanan masyarakat dapat dibedakan menjadi simpanan giro, deposito, dan tabungan. Simpanan giro dapat ditarik setiap saat sesuai dengan kebutuhan, baik dengan menggunakan cek, biliet giro, maupun jasa pemindah bukuan. Operasi kredit aktif adalah kiat-kiat yang dilakukan bank untuk mengelola dana yang dimiliki secara aman dan menguntungkan. Oleh karena itu, perlu diatur strategi dan prioritas pengelolaan dana yang dimiliki oleh bank, baik yang bersumber dari dalam perusahaan, modal inti dan modal pelengkap, maupun dari luar perusahaan, yaitu dana yang bersumber dari luar perusahaan, yaitu yang bersumber dari masyarakat, seperti giro, deposito, tabungan, dan dana yang diperoleh dari pasar uang. Misalnya, pasar uang antar bank, biasa disebut PUAB atau call money, SBPU. Dengan demikian, strategi bank bersifat dua muka, yaitu satu sisi mengatur komposisi dan besarnya utang yang berasal dari masyarakat dan dari pasar uang, yang disebut komponen pasifa sebagai sumber dana atau liabilitas. Sedangkan di sisi lain mengatur komposisi dan besarnya komponen aktiva sebagai pemanfaatan dana yang tersedia atau aset. Dapat disimpulkan bahwa manajemen kredit adalah bagaimana mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Agar pengelolaan kredit dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka kita terlebih dahulu harus mengenal segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit. Prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakannya suatu kredit, maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak. Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lainnya tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang diterapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dalam praktiknya.
Dalam praktiknya, prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dan pinjaman oleh suatu badan hukum. Kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya, apakah untuk konsumtif atau produktif. Teknik penyelesaian kredit macet. Hampir setiap bank mengalami kredit macet alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor, yaitu dari pihak perbankan. Dalam hal ini, pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif. Dari pihak nasabah, adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah sengaja tidak membayar kewajiban kepada pihak bank sehingga kredit yang diberikan macet. Adanya unsur tidak sengaja, artinya nasabah tersebut memiliki kemauan untuk membayar, akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayainya terkena musibah, misalnya kebanjiran atau kebakaran. Untuk mengatasi kredit macet, pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit terkena musibah, atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Penyelamatan terhadap kredit macet dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu rescheduling, yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jangka waktu angsuran. Reconditioning, yaitu dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, kebebasan bunga. Ada lagi restructuring, yaitu dengan cara menambah jumlah kredit, menambah equity, yaitu dengan menyetor uang tunai atau tambahan modal dari pemilik. Kombinasi penyitaan jaminan. Manajemen sumber daya manusia perbankan. Manajemen sumber daya manusia perbankan adalah kegiatan mengelola sumber daya manusia yang ada di bank melalui kegiatan perancangan job analisis, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi kerja sampai dengan pemberian kompensasi yang transparan. Langkah pertama adalah mengelola sumber daya manusia agar berkualitas, yaitu dengan merancang analisis jabatan, job analysis, suatu perusahaan. Perancangan job analisis akan membantu bank dalam jangka penempatan para karyawannya sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Job analisis merupakan kegiatan yang mengumpulkan berbagai informasi untuk kebutuhan suatu pekerjaan, kemudian memperoleh dan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan loyal terhadap perusahaan merupakan idaman setiap pengusaha. Sumber daya manusia yang berkualitas dan loyal sangat menentukan maju mundurnya suatu usaha. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan loyal terhadap perusahaan, perlu dilakukan penarikan pegawai yang sesuai dengan ilmu manajemen sumber daya manusia. Penarikan pegawai suatu perusahaan dikenal dengan istilah rekrutmen. Dalam melakukan rekrutmen, sumber daya manusia tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Pihak perusahaan terlebih dahulu harus mengetahui sumber-sumber rekrutmen sumber daya manusia yang ada.
sehingga dapat dilakukan rekrutmen ke sumber-sumber tersebut. Sebelum tenaga kerja menyangkut jumlah tenaga yang dibutuhkan, perencanaan tenaga kerja sangat penting untuk dibuat mengingat setiap tahun ada saja karyawan yang keluar baik karena pensiun, permintaan berhenti sendiri, atau diberhentikan oleh perusahaan. Akibatnya akan terjadi kekosongan pegawai di dalam bank dan tidak perlu terjadi jika bank sudah membuat perencanaan tenaga kerja sebelumnya. Sehingga jika ada karyawan yang keluar, maka langsung ditempati oleh karyawan baru. Langkah selanjutnya setelah memperoleh tenaga kerja dari hasil rekrutmen yang sesuai dengan perencanaan tenaga kerja yang ada, maka pihak bank harus melakukan seleksi untuk memilih tenaga kerja yang dibutuhkan dengan kualifikasi tertentu beserta jumlahnya. Seleksi dapat dimulai dari seleksi surat lamaran, yaitu dengan melihat dokumen-dokumen yang ada pada surat lamaran. Apabila calon pelamar lulus dalam seleksi ini, maka langkah selanjutnya yaitu mengikuti tes seleksi, lalu wawancara, tes tertulis, sampai dengan tes kesehatan. Bahkan proses ini akan dilanjutkan melalui sistem pelatihan atau magang untuk membiasakan karyawan baru dalam bekerja sekaligus mengasah kemampuannya. Seluruh proses ini akan sangat menentukan apakah karyawan dapat diterima atau tidak. Yang paling penting dalam proses rekrutmen dan seleksi tujuannya adalah untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan loyal pada perusahaan. Kualitas sumber daya manusia juga harus ditingkatkan terhadap seluruh karyawan yang ada di dalam bank, terutama bagi karyawan yang lama. Karyawan yang lama perlu diberikan pelatihan dan pengembangan diri baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Kemudian pelatihan dan pengembangan karyawan harus pula dilakukan penyesuaian seperti pemberian kompensasi yang adil, termasuk berbagai fasilitas kesejahteraan terhadap karyawan. Pengelolaan sumber daya manusia mulai dari perancangan analisa jabatan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi kerja, sampai dengan pemberian kompensasi yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Pengelolaan ini tidak dapat dilakukan secara sendiri, tetapi harus dilakukan secara bersamaan. Manajemen pemasaran bank. Pentingnya pemasaran dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan suatu produk atau jasa. Dalam melakukan kegiatan pemasaran, suatu perusahaan memiliki tujuan mulai dari untuk memenuhi kebutuhan dan suatu produk maupun jasa, meningkatkan penjualan dan laba, sampai ingin menguasai pasar dan menghadapi pesaing. Pemasaran harus dikelola secara profesional sehingga kebutuhan dan keinginan pelanggan akan segera terpenuhi. Manajemen pemasaran bank adalah suatu proses perancangan, pelaksanaan, dan pengendalian dari kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabahnya. Dalam kegiatan pemasaran terdapat beberapa konsep yang masing-masing konsep memiliki tujuan yang berbeda. Penggunaan konsep ini tergantung kepada perusahaan yang juga dikaitkan dengan jenis usaha, yaitu tujuan perusahaan yang bersangkutan, dan dijadikan landasan pemasaran. Konsep-konsep yang dimaksud adalah konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, dan konsep pemasaran. Daur hidup produk dikenal dengan kegiatan perusahaan yang merupakan perjalanan hidup suatu produk, mulai dari produk dijual di pasar sampai produk tersebut mati. Umur dari produk sangat tergantung dari strategi yang dijalankan oleh perusahaan. Kegiatan suatu produk biasanya diukur dari tingkat penjualan dan laba yang diraih oleh produk tersebut. Daur hidup produk dibagi dalam 5 tahap, yaitu tahap pengembangan produk, tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Dalam kegiatan pemasaran, strategi produk oleh perbankan dalam mengembangkan suatu produk.
dengan cara penentuan logo dan moto, menciptakan merek, dan lain-lain. Dan dalam strategi harga, penentuan harga sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan penting tidaknya daur hidup produk. Erat kaitannya dengan strategi produk dan strategi harga, strategi lokasi, layout, dan strategi promosi. Strategi produk yang dilakukan oleh perbankan dalam mengembangkan suatu produk yaitu penentuan logo atau moto, menciptakan merek, menciptakan kemasan, dan keputusan label. Strategi harga itu penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jenis perbankan. Salah dalam menetapkan harga akan berakibatkan fatal dalam produk yang ditawarkan. Strategi lokasi dan layout itu penentuan lokasi kantor cabang bank, baik untuk cabang utama, cabang penentu, atau kantor kas. Penentuan lokasi kantor beserta sarana dan prasarana mendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar nasabah mudah menjangkau setiap lokasi bank yang ada dan memberikan rasa nyaman dan aman terhadap nasabahnya. Kemudian menentukan layout gedung dan ruang, hilangkan kesan kantor yang supek dan semrawut yang akan mengakibatkan nasabah tidak betah berlama-lama di kantor. Strategi promosi. Salah satu tujuan promosi bank adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru. Paling tidak ada 4 macam sarana promosi yang dapat digunakan oleh setiap bank dalam mempromosikan baik produk maupun jasanya, yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan pribadi. Laporan keuangan bank. Setiap perusahaan bank, baik maupun non-bank, pada suatu waktu periode akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi keuntungan suatu perusahaan, baik informasi mengenai jumlah dan jenis aktiva, kewajiban hutang, serta modal, yang semuanya ini tergambar dalam neraca. Laporan ini juga memberikan gambaran hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu yang dikeluarkan dalam laba rugi. Kemudian, laporan keuangan juga memberikan gambaran arus kas suatu perusahaan yang tergambar dalam laporan arus kas. Di samping menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, laporan keuangan juga untuk menilai kinerja manajemen perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan yang dilakukan oleh bank akan memberikan berbagai manfaat kepada pihak bank, kepada berbagai bank. Sama seperti lembaga lainnya, bank juga memiliki beberapa jenis laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan SAK, SKATI. Jenis laporan keuangan bank diantaranya adalah neraca, laporan, komitmen dan kontingensi, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan AFAS, laporan keuangan, dan laporan gabungan konsolidasi. Untuk menilai kesehatan satu bank dapat diukur dengan berbagai metode. Penilaian kesehatan akan berpengaruh terhadap kemampuan baik dan loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kesehatan bank adalah analisis Camel. Sekian presentasi makalah yang saya buat tentang manajemen perbankan. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.